Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi bi asraril ladzi awdaha latayn. Masih dalam bab munajat terus sampai tutup kitab ini munajat terus. Permohonan kepada Allah. Nanti kita tiru perilakunya. Cara mengatakan walaupun tidak bisa kita mengatakannya. Cukup di dalam hal tingkahnya hati kepada Allah. Kita tiru adab-adabnya seorang aulia dalam berhadapan kepada Allah. Cara permohonannya begini. Ilahi ma'al-tafaka bi ma'azimi jahli wa ma'arhamaka bi ma'aqabihi fi'li. Allah. Ilahi wahai Tuhanku, ma'al-tafaka, hamba sangat heran bima'azimi, bagaimana yang menjadikan sebabnya, penyebab engkau sayang kepada hamba. Padahal ma'azimi jahli, sedangkan begini besarnya kebodohan hamba. Kita itu betul-betul bodoh benar. Karena ketika kita berpikir, nah begitu, ketika ini bahasa ini apa pikir senang. Ketika kita berpikir, loh, ya, itu nurnya Allah berjalan. Dan itu adalah kasih sayangnya Allah. Birofati, kasih sayangnya Allah, bilutfi, dengan halusnya kepada kita. Karena sangat halusnya sehingga kita tidak terasa, itu adalah kasih sayangnya Allah. Maka bisa dirasakan dengan keyakinan. Begitu. Dengan keyakinan. Saya pikir Allah ya, angen-angen itu semesti Allah. Kan heran ya Allah, apa sih didekakan? Gusti Allah melas, Allah itu kasihan kepada kita. Penuhkah sayang, sedangkan kita betul-betul bodohnya. Bagaimana kan sebabnya? Engkau masih datang, masih asih, masih kasihan terhadap kami. Wa ma'arhamaka bi ma'aqabihi fi'li. Wa ma'arhamaka, bagaimana yang menjadikan engkau arhamaka bi, kasih sayang bi terhadap kami. Sedangkan ma'aqabihi fi'li, sedangkan aku begini jelek, awon maknanya buruk perbuatan kami. Pengakuan yang suci,
Mengaku kebodohan itu membuka takbir. Ini rahasianya. Diakui secara jujur. Namanya membuka takbir. Nek wong kebuka takbirnya itu tambah cerdas. Itu kebalikannya begitu. Nek kita merasakan kebodohan di hadapan Allah, kita tambah cerdas. Tambah cerdasnya apa? Kebodohan kita kelihatan. Nah, ini. Kita merasa apa? Di hadapan Allah, kejelekan kita perlihatkan semua, ungkapkan semua di hadapan Allah. Maknanya kita memohon kebaikan dari Allah. Nah, itu tambahnya keyakinan, tambahnya akhlak yang akhlakul karimah yang mulia itu karena pengakuan jelek kita di hadapan Allah. Tambah bagus nih. Karena wong bermaknane qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Mulia artinya wong kang bersihkan hati. Nah, cara yang bersihkan hati kayak apa? Pengakuan buruk kita ungkapkan di hadapan Allah. Itu. Kalau sudah terbiasa kita mengungkapkan keburukan di hadapan Allah, lalu kita mau memburukan orang lain, pikir panjang Allah bersama kita. Lakuan dewek ya susah begini dibenarkan, maknanya begitu. Jadi tidak ada kober, tidak ada waktu meniti-niti perbuatan orang lain. Namanya qad aflaha man zakkaha. Qad aflah, betul-betul berbahagia mang siapa orangnya zakkaha yang membersihkan dirinya. Cara apa ya kayak membersihkan diri seperti apa? Nah, itu makna hakikat zakat itu begitu juga. Zakat itu maknanya membersihkan diri pada hakikatnya. Gitu. Walaupun syariatnya kita mengeluarkan dengan cara syariatiah, dengan cara badan. Mengeluarkan uang. Uang itu sesuatu yang disayangi oleh nafsu. Cara membersihkannya dipisah apa yang disayangi oleh nafsu itu. Diambil, dibagikan. Itu begitu, itu hakikatnya zakat. Nah, kita mendapatkan dua-duanya. Syariatnya kita begitu, hakikatnya kita mengerti. Oh, zakat itu maknanya begitu. Di dalam kriterianya. Dengan emal, dengan materi, karena materi itu sangat dicintai oleh nafsu. Coba apa ya, uang banda kayaknya sampai 1 miliar. Tuh. Enggak heran misal 1 miliar banyak sudah. Dah, Bang Tis aja hampir 1 miliar kurang-kurang. Nah itu haulnya kalau 1 miliar diambil 2,5%, 0,5 apa? Ya 2,5% dari /10-nya berarti 25 juta per tahun. Duh, itu kalau dilihat uangnya ya Allah 25 juta. Ingat dulu waktu mulai belajar siomay ya. Pentol ya, aduh, ini udah kumpul zakat 25 juta ya Allah, dilihat lagi, merah-merah dilihat lagi, ya honornya mungkin aja berapa, aduh nggak pernah kumpul, gitu ya, kan berat begitu, itulah maknanya qad aflaha man zakkaha, maknanya zakat hakikatnya begitu terus, inilah ilmu syariat ya hakikat kita mengerti. Makanya kalau zakat fitrah lebihkan, jangan depas cari pistoleh blesak ke wong zakat, diuluin lah, dilebihkan begitu. Aduh, jangan depas tuh zakatnya dikali 2,5 kilo sekalian, depres betul ini. Kita belajar melebihi. Begitu juga kita membayar hutang kepada orang karena ijari Mustafa. Quran dia jelaskan sebaik-baik memberikan hutang itu lebih dari timbangan gitu. Lebih timbangan daripada apa yang dihutang. Maknanya bahasanya begitu. Oh, melebihi artinya.
Utangnya dia terus ya, dari topik ya. Gue utang 10 juta ya, iya ya kena rezeki lah bagi minggu bocah. Oh non. Duh bunganya sepira wis sih kabruk cangkemnya nih. Jangan berbicara namanya melebihi begitu. Itu sebaik-baik orang punya hutang dan sebaik-baik orang berzakat. Jadi begitulah, ungkapkan semua keburukan kita di hadapan Allah. Qala musannif rahimahullahu taala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Wah, hilang mani. Oh, insyaallah. Terlalu cilik bisa. Jadi orang pas ya. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ilahi ma arfa'aka bi famal ladzi yahjubuni anka. Ilahi wahai Tuhanku ma aqrabaka, apa yang menjadikan dekat engkau kepada hamba. Ini perkara apakah yang menjadikan engkau dekat kepada kami? Wa ma ab'adani, dan bagaimana yang menjadikan aku ini hamba maksudnya yang menjadikan jauh pada perkara terhadap hamba. Jadi apakah yang menjadikan engkau dekat dengan kami? Wa ma ab'adani anka, dan bahwa itu yang menjadikan jauh, dan perkara apa yang menjadikan aku jauh dari dirimu. Ilahi ma'arfa'aka bi famal ladzi yahjibuni anka. Ilahi ya Tuhanku ma'arfa'aka, bagaimana yang menjadikan arfa'aka sayang bi terhadap kami, terhadap kita, terhadap aku. Famal ladzi yahjibuni, maka bahwa perkara yang menghalang-halangi yahjibuni terhadap hamba, angka dari dirimu. Jadi artinya aku heran, sangat heran perkara yang menjadikan dekat engkau kepada hamba. Coba bayangkan karo ilmu. Coba kira-kira perkara apa sih yang dikatakan parek Gusti Allah karo kita? Heran kan? Ya nur Gusti Allah dewe. Nur Allah sendiri. Makanya dia heran. Kita heran sebenarnya kita ini dekat tapi tidak terasa dekat. Nah baru kita merasa mengetahui kita dekat dengan Allah itu dengan apa? Ya dengan hidayahnya Allah itu.
Ya, inilah begini caranya kita mengenali kita dekat dengan Allah. Dan Allah dekat dengan kita, ya ini. Kita ikhtiar berusaha mengaji, memohon kepada Allah. Artinya mengenali ilmunya lewat ini risalah-risalah para aulia. Baru kita mengerti, oh begini. Lewat jalannya para risalah ulama. Baru Allah mendekatkan dirinya dengan kita. Artinya apa? Hatinya kita mengetahui Allah, mengenal Allah itu maknanya dekat kita dengan Allah. Yang sebelumnya kita tidak mengenal dan tidak tahu. Heran, dulu kemarin-kemarin tidak tahu. Hari-hari yang lalu tidak mengerti. Padahal ya begini-begini aja kan, nggak ketahuan Allah itu dekatnya begitu. Secara zahiri ya. Setelah Allah memberikan hidayahnya, barulah kita mengerti Allah itu dekat dengan kita. Heran. Nah, Gusti Allah nutup, tidak membuka nurnya, ya kita pun jauh. Artinya apa? Tidak ada ya kita mengingat kepadanya. Ini bahasa sir kayak begini sudah. Jadi semakin jauh kita memuraqabai diri kita, supaya benar muraqabahnya juga begitu. Ungkapkan kehinaan, kepekiran, pekir butuhan kita kepada Allah. Bahwa kita betul-betul butuh kepada Allah di dalam hal segala kebutuhan. Kehinaan, kelemahan, lemah, betul-betul lemah. Kalau nggak dibuka ilmunya, Allah tidak membuka hidayah, tidak terasa sampai lemah. Kita lemah, kita rentan itu tidak bisa terasa. Dan tidak pernah mengaku selamanya kita ini lemah, kita ini rentan. Padahal peringatan itu sudah berkali-kali Allah berikan. Itu untuk merasakan diri kita lemah. Diuji, mengeluh, dikurangi sedikit aja rezekinya, wah kalap. Kasih kemarau terus ya, dikasih musim hujan terus ya, tambah rezeki terus ya kurang terus ya. Kemarin doa, Krisna doa, minta kepada Allah, minta dicukupkan begitu. Ya Allah, kami butuh. Datanglah rezekinya. Kemarin waktu tidak ada, yang penting ada. Wong orang begitu. Lah ketika barang itu ada, Allah memberikan rezekinya. Ini kalau kita berbicara hati yang sakit begitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Biarpun rezekinya tambah, tetap sakit orang itu, tidak ada kecukupannya. Waduh, rezeki 100 juta. Dulu baru 100 ini. 1 juta aja aduh, dapat muter hutang ini. Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka 100 juta. Aduh. Ini kalau tambah 20 juta lagi mending dibuat ya segitu sudah. Ditambah lagi segitu ya terus begitu. Ini banyak orang-orang yang dikasih hati yang model kayak begini banyak. Dikasih 100 juta dikasih Allah memberikan lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Setelah itu apa? Kurang. Akhirnya apa? Bingung dipakai itu. Waduh ini kalau buat beli itu kurang, nggak nyampe. Buat beli ini nggak nyampe. Padahal kemarin nggak ada.
Dan lebih dari itu kadang-kadang begitu. Ketika di dalam ketunaannya, kehampaannya memohon-mohon kepada Allah, begitu sudah berlimpah mengatakan ini adalah hasil dari jerih payahku, ini adalah kepintaranku. Di surat Az-Zumar dijelaskan begitu kelakuan orang-orang kufur begitu. Yang kita pelajari ini lebih jauh lebih daripada itu. Jangankan nikmat yang sampai berlebihan kayak begitu. Nikmat yang biasa dikatakan orang itu nikmat yang kecil, bagi kita itu adalah nikmat yang besar. Karena tidak mengertinya mereka menganggap nikmat Allah itu nikmat kecil. Ya hari-hari dikasih kesehatan itu dianggap mudah. Nah, itu menganggap nikmat kecil. Tiap waktunya, tiap harinya, coba. Sering tidak kayak begitu. Karena ini bisa dijadikan dekatnya dan jauhnya kita kepada Allah. Kita menikmati, mensyukuri nikmat ini aja, satu nikmat sehat. Lalu dirasakan di muraqabah betapa besarnya harganya ini nikmat. Dengan sehat semua jadi nikmat. Dengan sakit ya semua ya jadi sakit. Jadi pahit maksudnya begitu. Tetapi jarangnya orang mensyukuri, jarang orang mensyukuri begini. Nah ini kalau setiap waktunya mengingat betapa besarnya nikmat dari Allah ini, yang orang-orang jarang mensyukuri nikmat yang umumnya betul-betul nikmat ini mengikat kepada kita, kepada kehidupan kita, tetapi jarang disyukuri. Ini kalau jadikan istiqomah, diistiqomahkan begitu, di muraqabah dirasakan betul-betul dengan jiwa. Nah inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi. Aku heran, suatu yang menjadikan dekatnya kau dengan hamba. Dengan hamba, diri kita ini yang selalu menjauh. Ini terasa jauh kita ini, atau selalu jauh karena tidak jarang ingat kepada Allah. Jadi betul-betul dijiwai. Hadapkan semua ketidakberdayaan kita kepada Allah. Kelemahan kita betul-betul dirasakan, kelemahan itu betul-betul dirasakan dengan ilmu begitu. Iya. Kita ini apa sih dasarnya? Supaya kita merasakan bihaulihi wa quwatihi. Merasakan daya kekuatannya Allah di saat masuk ke dalam tubuh dan di saat keluar dengan gerak begini, dengan tingkah, dengan gerak, dengan apa? Dengan pekerjaan, dengan amal yang keluar. Nah, kalau kita selalu mendeteksi, merasakan itu kekuatan Allah di saat kita bergerak, nah itu gerak itu namanya gerak sidik gitu. Yang biasa di awal dulu jelaskan di dalam pernyataan Syekh Ibnu Athaillah. Dan ini menjadi doanya para anbiya mursalin, para auliya wasitin, termasuk waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah kami kekuatan hidayah sebagai kekuatan hamba.
kalau bukan karena hidayahnya Allah, orang itu lenga-lengo, pelongo-pelongo, mendadak seketika itu hilang, ingatan itu hilang. Nah, di saat hilang itulah itu Allah menunjukkan kelemahan kita. Ya, dan di saat kelemahan kita itulah di situ ada rahasia, di balik rahasia kelemahan itulah seharusnya bagi kita saatnya untuk lebih menghadap kepada Allah. Nah, tinggal lama baru dibuka kembali akal itu, hidayah itu dibuka kembali, petunjuk-petunjuk itu. Ini dijadikan rahasia untuk cara untuk menghafal-hafal Al-Quran, terus memperhatikan bagaimana situasi di luar kita. Setiap apa yang kita lihat mudah-mudahan itu menambah ilmu kita. Itu obat yang luar biasa. Ya, ini jadi pengen mempelajari tentang muqarrabin, orang-orang yang mendekat kepada Allah. Wah, itu perjalanan itu ya memang masih jauh. Tapi tidak boleh putus asa, kita mohon kepada Allah. Ada diukur yang nggak bisa, kita merasa jadi ahli sholihin, aduh ya belum apa-apa. Menjadi ahli mutakin apalagi, muqarrabin waih nambah-nambah lagi. Bagaimana ya beginilah, kita hanya bisa mohon kepada Allah, meminta, memohon dengan sangatnya untuk dimasukkan di dalam golongan orang-orang itu. Walaupun kita tidak merasa pantas menjadi golongan itu, tetapi kita mohon kepada Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilahi qad alimtu bi ikhtilafi athar. Nah ini. Ilahi wahai Tuhanku, qad alimtu, telah mengetahui, hamba telah mengetahui, bi ikhtilafil athari, sebab perbedaan beberapa labet. Asar itu bekas, perbedaan bekas-bekas yang berada di alam ini itu membekaskan kekuasaan Allah yang berbeda-beda, membekaskan perbedaan sifat-sifatnya Allah. Terkadang kita melihat sesuatu perkara, wah itu kasih sayangnya Allah, wah itu kekuasaannya Allah, oh itu ya sudah takdirnya Allah. Kadang begitu ya. Itu namanya perbedaan-perbedaan yang ada di alam ini yang membekasi daripada sifat-sifatnya Allah. Nah, itu pandangan akal yang belajar sempurna begini. Sudah waras kita ini ya. Mudah-mudahan kali terus waras ini. Ya, tinggal terus memohon, minta disempurnakan. Banyak akal waras tapi tidak pada sempurna. Ingatan eling ya. Oke. Umumnya waras tapi tidak sempurna. Tidak sempurnanya ya begitulah. Kita banyak ditutup-tutupi perkara yang mengotori jiwa ini sehingga kita tidak bisa sempurna. Memang kesempurnaan adalah milik Allah, ya kita minta kepadanya supaya disempurnakan perlahan-lahan begitu, untuk mengenali jati diri kita dan mengenali siapa pencipta kita, untuk selalu kenal di dalam suatu saat begini. Ini contohnya. Qad alimtu bi ikhtilafil asar wa tangqilati, dan gonta-gantinya atwari, keadaan. Inna muradaka, terhadap sesungguhnya itu adalah kersa, keinginan Engkau ya Allah dari hamba.
Anta ta'arrafa, dan memperlihatkan engkau ilayya kepada hamba fi kulli syai'in, di dalam setiap-tiap sesuatu, hatta la ajhalaka fi syai'in, sehingga tidak bodoh hamba di dalam sesuatu yang hamba perlihat. Nah, itu gonta-gantinya takdirnya Allah memperlihatkan kepada kita. Anta ta'arrafa ilayya fi kulli syai'in, kepada setiap sesuatu. Takdir terus berputar begitu. Perasaan tadi topik duduk ya. Nah, ini sudah lagi tidur. Sekilas pandangan yang tertutup, ya tidak sampai kepada Allah. Pandangan seorang mukmin yang betul-betul belajar mengimani, ini yang terjadi kepada diri kita aja sendiri begitu. Ya begitulah keakuannya ini yang kadang-kadang kita tidak merasakan itu adalah takdirnya Allah. Sekarang ngaji, bentar lagi pada masing-masing tempat. Ada yang duduk, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Itulah begitu perjalanan begitu. Nah, itu kalau kita muraqabai terus dulu. Ya Allah, iya ya. Coba aja lah. Karena wa nufikha fis-suri gitu. Kita hidup adalah dengan ruhnya Allah. Kita hidup, kita gerak dengan daya kekuatannya Allah. Jadi kemanapun kita itu sudah dalam peredaran takdirnya Allah. Kita hanya hati ini cuma hanya keinginan saja yang bisa. Mau pulang, ya pulang, dipulangkan. Akal ini cuma tingkahnya saja begitu. Yang memperjalankan itu sungguh itu adalah Allah. Nah itu mulai nanti kita mempelajari. Aduh. Makanya begitu kata Allah qiyama wa qu'uda wa ala junub wa yatafakkarun. Disuruh belajar, disuruh mengingat di saat kita berdiri, kita duduk. Coba rasakan di saat kita habis duduk lalu bangun, kata Nabi. Orang yang saat duduk lalu bangun tidak mengingat kepada Allah akan merasa tuna hidupnya, penuh kesengsaraan. Banyak berpikir-pikir yang tidak disiksa hidupnya. Waktu mau habis begini, la haula wala quwata illa billah. Iya ya. Nah ini hasil, karena ini hasil daripada kita sering bertafakur akan diri kita. Asalnya kita apa kan begitu. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apakah tidak tahu kita semua ini baca insyaallah ya. Surat Yasin. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu, aku ciptakan manusia insan min nutfah, dari air yang berlendir. Ini diteliti, air yang mulanya mani, air maninya encer ora jadi. Begitu. Awas mungkin bukan kenceran. Ya kan? Allah. Min nutfah maknanya air yang berlendir, mani yang kental, yang ada yang mengandung embrio, menyimpan DNA gitu. Jadi mana sing ora dikaruniai ya encer. Kayak banyu kelapa. Ya, firman orang encer begini. Hidungi seprit terus ya. Untuk minut, jari Gusti Allah. Cobalah berpikir kita ke arah sana ini. Lalu kita ditumbuhkan, hidup dihidupkan, ruh milik Allah. Terus kayak apa kekuatan kita ini? Yang ada cuma nih ya.
niat makan. Capek ya, iya capek lah, itulah sifat basaria. Ruh tidak capek, yang capek itu basarianya, jasadnya. Supaya merasakan kelemahan kita ini, disempurnakan dengan sifat basariah gitu. Gitu. Jadi itulah. Alhamdulillah. Nyampe 4 kaidah saja cukup gitu. Jadi ayat bertafakur dengan asar-asarnya Allah. Asarnya Allah itu membekas. Asar itu maknanya membekas. Membekasnya sifat-sifatnya Allah yang ada dalam diri kita. Kasih sayangnya Allah yang berada pada kita. Sifat ilmunya Allah yang ada pada manusia. Apalagi kumpul semua. Sifat pendengaran, sifat penglihatannya nyatalah di dalam diri kita. Itu membekaskan asarnya Allah, kekuasaannya Allah di dalam diri jiwa manusia. Jadikanlah itu alat untuk mengingat kepada Allah. Insya Allah terbuka semuanya. Ilmu miladuni Allah buka kepada kita semua. Asal begitu. Dengan banyak mengingat asar-asarnya Allah, kita akan semakin terasa diri kita ini hampalah semuanya. Bodohlah betul-betul bodoh, fakir betul-betul fakir, hina betul-betul hina. Itu aja. Malam hari ini mudah-mudahan banyak menyisakan labet-labet pembekasi di dalam sir kita dan membuka, dibuka oleh Allah. Tambahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.